warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warkina SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Suranenggala, sekaligus mahasiswa dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan nomor peserta PPG 201592593283. Saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 2 Suranenggala. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam kita menjalankan kewajiban ya. Tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam bergiat atau beraktivitas di hari ini ya. Baik, kita sebelum melangkah lebih jauh, Bapak ingin mengabsensi ya untuk hari ini ya. Diawali dengan Adia, Abil, Akromnya, Alfira, Citra Yasa, Tiara, Wisnu, Izin ya. Kemudian Vanessa, Ikrimah, Indri, Iswatan, Karina, ya Muhammad Anggit, apa Muhammad Anggit? Ya Muhammad Anggit, ya. Kemudian Muhammad Adam, Muhammad Fahmi, ya Muja, Muhammad Nabil ya, Obi, terus Angelina, Ratu, Renita, Saniti, Sarah, Ferry, Talita, Wilda, Zahra. Ya. Baik, hari ini 99% hadir semua ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat ya, atau menengok ke belakang materi yang kemarin, yaitu tentang teks ya. Berita masih dalam KD yang berbeda di hari ini, yaitu tentang kalau minggu kemarin menentukan unsur-unsur yang ada di dalam berita atau topik ya, yang dalam berita. Kita bisa mengenal tentang istilah 5W Sanuha ya, tentang adik Simba. Ini kemarin juga kalian pelajari. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pada KD yang berikutnya, yaitu teks menulis berita tentang bagaimana kita untuk menulis berita itu melalui rangka-rangka berita dan struktur yang ada di dalam berita. Betul ya? Apakah sudah siap? Siap. Oke, siap. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
99% kelas 8 naik derajat meningkat. Tepuk tangan untuk kelas 8. Baik, saya akan memberikan satu jawaban buat kalian ya. Oke, waktu selesai. Ya, Bapak, selesai ya. Baru berapa? Ya, kita sudah dibaca semuanya? Baik, sudah dibaca ya? Sudah. Ya, pembacanya itu membaca dalam Hati. ya, memotret ya. Membaca itu banyak ya, ada membaca teks, membaca dalam hati ya. Baik. Untuk materi kali ini mungkin kita pernah bertemu ya minggu kemarin tentang materi teks berita dengan kompetensi dasarnya adalah kita menentukan topik-topik berita. Seperti apa topik-topik berita? Misalnya ada 5W1H ya, menentukan topik yang berkaitan dengan berita. Ada yang ingat? Ya. Kemudian menyebutkan unsur-unsur berita. Ada yang ingat unsur-unsur berita? Tempat kejadian, Unsur-unsur berita satu. lokasi, Ya. Enggak, unsur-unsur berita itu ada istilah adik Simba. Simba. Itu unsur-unsur berita. A itu Apa? D itu Di mana? ya. K itu kapan. S itu Siapa? ya. Simba. M Mengapa? apa dan B Dari mana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini sudah ada ya. Dengan kita bisa menyebutkan atau mampu menyebutkan tentang unsur-unsur di dalam berita. Baik, untuk hari ini ya kita akan belajar bagaimana kalian bisa menulis berita. Kayak seperti apa menulis berita itu? Ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya siswa atau tidak selanjutnya diharapkan untuk mampu menulis berita. Berita yang seperti apa? Dengan tema yang ada di sekitar Kita. kita. Ya. Oke, kita sedikit akan melihat tentang penjelasan dari unsur-unsur berita. Tujuan yang kita Belajar. dapatkan dalam menulis berita. Tak. Yang pertama, kita dapat menemukan pokok-pokok berita melalui materi ya yang tadi kalian misalnya atau yang kalian buat gitu ya. Apa sih inti dari berita itu ya? Apakah tentang kebanjiran, apakah tentang budaya, ya, adat ya, yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yaitu bagaimana kita mengemukakan isi dari dalam berita. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk lab atau kepala berita yang ditulis apanya saja Pak? Yang ditulis pertama, ya kita harus merencanakan dulu. Ya, nanti akan saya berikan gambaran tentang apa yang kalian tulis itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun ya kepala berita yang terdiri dari 1 atau 2 kalimat. Kemudian yang ketiga berisi tentang faktor-faktor yang terpenting di dalam berita tersebut ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, misalnya kita lihat ya. Ini namanya piramid terbang. Judulnya apa misalnya? Nah, yang berkaitan dengan kita. Tadi kalian selintas pernah melihat Nadran? Nadran pernah? Oke. Judul. Ya, judulnya apa misalnya? Ya. Banjir di Suratidul atau Nadranan di Karangkerja. Yang ada di lingkungan sekitar saja. Kita nulis nggak usah jauh-jauh, nulis tentang kebakaran, tentang bencana yang jauh-jauh. Kita yang ada di sekitar kita. Kemudian di kepala berita itu apa saja Pak?
satu berisi 5W1H. Apa sih yang terjadi? Ya, tanggal berapa, ya, bulan berapa, kemudian siapa korbannya, siapa yang melaksanakan kegiatan itu. Nah, itu tinggal ditulis saja. Kemudian tubuhnya berisi informasi pendukung, misalnya di situ ada organ, di situ ada hiburan, ada lomba. Itu aja dimasukkan aja, ya, pendukung. Dan yang terakhir ekornya adalah berisi tentang informasi yang kurang penting. Misalnya, wah, di situ kita jalan-jalan ketemu dengan teman, ya. Kemudian di situ kita melihat pemandangan hutan mangrove. Padahal di situ nggak penting, tapi nggak apa-apa dimasukkan dalam terakhir. Dan yang satu lagi, jangan lupa kita punya narasumber, ya. Narasumbernya atau literaturnya dari mana, misalkan, atau langsung dari orangnya. Nah, sekarang itu yang perlu kalian buat, ya, berarti ada tiga apa? Struktur di dalam teks berita. Nah, silakan kalian nanti, ya, dibuat kelompok. Sudah buat kelompok? Sudah buat kelompok, ya? Oke, kalau sudah buat kelompok, saya akan melihatkan kalian video dulu, ya. Video dulu, nanti setelah video itu terlihat, kalian akan saya suruh, ya, masing-masing kelompok untuk menyusun struktur berita. Mana itu bagian kepala, mana itu bagian tubuh, mana itu bagian ekor. Bagian ekor. Ya. Nah, sekarang misalnya di sini ada berita, salah satu berita, ya. Nadrana. Nah, ini kan berkaitan, ya. Berarti kita ngambil judulnya apa ini berarti? Nadrana. Ribuan warga nelayan Karang Sambung dan pengurus juga anggota koperasi tani nelayan Sambung Mulyo Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon sejak pagi hingga siang menggelar upacara ritual tradisi pesta laut atau nadra. Tradisi pesta laut tersebut merupakan Sekarang kita acak dulu, ya. Saya berikan 2 saja. 2 ini diacak dulu. Nanti disusun lagi. Ya, nanti disusun lagi. Kalian susun dulu. Ya. Dibagi 2. Saya lepas semuanya dulu. Ya. Berarti ada 2. Kalian susun lagi, ya. Silakan. Kalian nyusunnya? Ya, susunnya mana itu, Aiko? Iya, pakai apa, Pak? Aku nyusuni. Ini kepala berita kayaknya. Nah, yo, ekor kene. Tubuh. Ini tubuh. Ini tubuh ekor berita. Itu ini. Ini kepala berita nih. Coba dikasih. Kepala. Sekaligus nanti saya akan memberikan LKPD-nya, ya. Ini LKPD-nya, ya, satu kelompok satu. Saat itu lanjut pihaknya para pemangga. Ya, silakan disusun masing-masing kelompok yang tadi. Kalau yang ini buat apa? Ya, nanti ini setelah menyusun struktur teks berita. Kalau sudah menyusun, ya, itu sudah disusun. Silakan kalian Kepala. tadi menulis tentang bagaimana struktur berita yang tadi sudah kalian lihat di video tentang nadra, ya, di video tentang nadra, ditulis saja. Nah, Coba ini kepala berita. silakan ditulis. Menulis. Kepala berita. Ya, contohnya seperti ini, ya. Kalau kalian ingin mencari sumbernya, silakan HP yang kalian pegang dijadikan sebagai Sumber. sumber berita.
Satu-satu aja, yang penting nggak apa-apa nempelnya nggak teratur, yang penting. Yang penting struktur di dalam berita yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari satu Kepala berita. dua Tubuh berita. tiga. Ekor berita. Nah, ini ya, nanti kita akan memberikan skor ya. Tadi saya sudah menilai proses kalian ketika berdiskusi bahwa pertama kalian sudah ada yang kelompok. Silakan sekarang kita lanjutkan untuk menulis teks berita dengan judul ya atau tema yang berbeda, boleh ya. Yang penting satu ya, kita mencari sumber beritanya itu yang berkaitan, yang ada di sekitar lingkungan kita, sehingga kita mempermudah untuk menulis berita. Nah, kalian sudah punya gambaran ya. Nah, sambil dibuka LKPD-nya ya. Ya, gimana? Ya, itu sumber beritanya. Silakan kalian diringkas ya. Nah, ini juga contoh di halaman terakhir. Di halaman terakhir ya. Untuk menganalisisnya di halaman terakhir ya, sama. Ini saya ambil. Nah, itu. Yang ini. Iya, cuman kan ya jangan semuanya makanya. dirangkum. Nah, dirangkum, diringkas di sini, dimasukkan. Ya, Jadi, misal paragraf 1, paragraf 2 gitu. ya, akhirnya muncul 3 paragraf seperti itu nanti. Siap. Berarti kalian sudah bisa menulis berita, ya. Oh, jangan sampai kalian menganggap bahwa teks menulis atau nulis bukan mikirin ya. Ternyata kita mencari bahan-bahan, akhirnya menulis. Jadilah berita. Nanti kalau sudah selesai akhirnya diketik satu. Nggak usah dikelompokkan, ada kepala, ada Iya. 3 paragraf ya, Ki. Nggak, silakan sambil dikerjakan. Nelayan. Kurang lebih 15 menit. Nelayan. Selesai, nanti satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil. Yang keras ya. Dan langsung digambarkan lagi. Ini sebagai berikan. Pak War, ekor nih. Bentar, Pak War, boleh nggak Pak apa sih 4 paragraf? Boleh. Coba ekorin aja. Nih ekor nih. Dibatasi, yang penting ada bagian itu. Aki ancak besar. Ye. Ancak sambil nelayan. Kepala berita, tubuh berita, ekor. Benar. Iya benar. Siapa dulu dong? Ikrimah. Ini aja di dalam. Ekor. Ini ekor tuh. Dwi, kira tulis lagi. Mau orang Dwi. Malah masih deh kak. Kan biasa Ira orang waktu tulis sama kanan. Gede-gede sekalian, panjang pensiunan. Kan bener. Apa yang dimut kan bang? Jangan gerak enggak apa-apa. Kita berikan plus dulu sama kelompok 4. Gunakan bahasa Indonesia Dengan sepenuh hati. Silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil tulisannya. Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk 5 kelompok. Ya. Perhatikan, terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah menyelesaikan 2 tugas. Tugas yang pertama adalah menyusun struktur teks berita ya, dimulai dari tadinya saya berikan acak ya, itu dengan metode scramble, namanya scramble acak ulang. Ini kelompok 1 tolong menghadap ke sini ya, kelompok 1 menghadap ke sini. Tadi ini metode scramble mengacak kartu untuk diurutkan strukturnya ya. Yang kedua, kalian setelah melihat ini menyusun struktur baru. Proyek kita adalah menulis teks berita. Ternyata masing-masing kelompok bisa menulis berita. Menulis berita boleh dimasukkan di koran ini nanti. Tapi yang terkini ya, tapi caranya seperti ini, menulis berita. Apa? Kalian juga bisa menulis berita. Walaupun perlu penambahan, perlu ada dikoreksi. Dari hasil pekerjaan kalian masing-masing kelompok, saya nilai ada pemilihan, yang evaluasi dulu. Yang pertama, yang menyusun struktur, ya, kelompok 1 benar, ya, kelompok 2 kepala. Isi berita, saya rasa semuanya memenuhi syarat. Bentar. Baik, mungkin itu ya di penghujung pembelajaran ini, saya ingin satu orang untuk merefleksi ya hasil dari pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran pada hari ini tentang teks menulis berita? Cukup menyenangkan atau cukup seru? Terus apa lagi? Agak menarik, memuaskan, dan sedikit memahami. Ya. Baik, itu saja mungkin pembelajaran teks berita. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami bersama, dan kita nanti melanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu tentang teks ya, persuasi. Kita bisa selesai sampai di sebelum kita mengakhiri materi ini ya, mari kita sebelum berdoa ya, tolong dirapikan dulu semua apa yang ada di meja kelompok, dan kemudian rapikan buku dalam keadaan rapi, bersih seperti semua. Dirapiin apa ya? Gini kadek. Ya kita ya nanti saya selesai. Baik, mohon atas segala kekurangannya ya. Mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas di dalam hati ya, kepercayaan dan Mari kawan-kawan, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai.